Oke, baik. Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat kasih Tuhan. Dan kita akan memulai sekolah minggu dewasa kita. Mari kita buka Alkitab ke dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Minggu lalu kita tidak ada kelas karena saya pelayanan khotbah di GBI Immanuel dan gabung ya minggu lalu dengan Pastor Sento. Tapi hari ini kita mau melanjutkan. Kita sudah selesai di Wahyu 19. Jadi kita masuk ke Wahyu pasalnya yang ke-20. Ada sedikit revisi di isian kita. Di situ tulisannya 20 ayat 1 sampai 21, tapi sebenarnya sampai dengan ayat 15 saja. Karena pasal 20 hanya sampai dengan ayat yang ke-15. Dan mari kita baca terlebih dahulu perikopnya. Sebenarnya kita bisa baca semuanya, tapi saya ajak kita untuk tidak baca semuanya, melainkan kita baca 6 ayat pertama dulu ya, karena kemungkinan besar kita sampai 6 ayat ini saja dulu. Habis itu kalau misalnya masih ada waktu baru kita baca lagi ya. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita baca silih berganti seperti biasa. Saya akan ayat 1, jemaat ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si perempuan itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah menyembah kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan mematuhinya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oke. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan pujilah Ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian dan kejuaraan dan berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Gio, bimbing kita dalam doa, silakan. Mari kita Bapak di surga, kami ucap syukur kami bisa belajar firman Tuhan, Bapak Firman. Kiranya apa yang firman Tuhan yang dikatakan oleh pasti bisa kami mengerti kami lakukan firman dalam nama Yesus kami. Amin. Baik, jadi sedikit mengingatkan apa yang terjadi di pasal 19. Dan ini sangat penting ya untuk memahami apa yang terjadi di pasal 19. Baru kita bisa memahami apa yang terjadi di pasal 20 ya. Dan di pasal 19 kita mendapatkan yaitu peristiwa yang terbesar dalam sejarah, kita katakan, yaitu kembalinya Yesus Kristus. Jadi sorga terbuka katanya, sorga terbuka dan Yesus datang kembali. Yesus turun dari sorga, sorga terbuka bersama dengan orang pasukan sorga. Pasukan sorga bersama dengan pasukan sorga. Jadi dengan orang-orang kudusnya. Ini sesuai dengan yang dikatakan di Yudas.
Yudas 1, coba kita buka. Yudas pasal 1. Yudas itu pas sebelum Wahyu ya. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-14. Nah, dikatakan di situ juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Jadi Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Yudas 1:14 ya. Tuhan datang dengan orang-orang kudus. Dan ini yang membuat kita melihatnya ini sangat berbeda dengan rapture. Ya, jadi kalau kita tarik garis, masih ingat? Ini adalah akhir dari tribulasi. Ada tribulasi selama 7 tahun. Dan sebelum masa tribulasi itu akan ada pengangkatan atau yang disebut sebagai rapture. Nah, ini yang kita nantikan. Ya, pengangkatan atau rapture, gitu. Dan ini akan terjadi. Dan ini berbeda dengan yang di sini Yesus turun dari sorga, karena di sini Yesus datang untuk menjemput orang kudusnya. Menjemput. Perhatikan ya, menjemput orang-orang kudusnya. Menjemput orang-orang kudusnya. Sedangkan di sini bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi ada satu perbedaan di sini kan. Menjemput orang-orang kudusnya itu kita, dan di sini bersama dengan orang-orang kudus. Dan pada saat Yesus turun ke ini ke angkasa saja. Yesus turun ke angkasa. Di angkasa. Kita yang akan diangkat naik. Sedangkan di sini kita melihat dia turun ke bumi, sampai ke bumi. Dan ketika dia turun ke bumi, dia akan menghancurkan pasukan antikristus. Ini sudah dibuatkan. Yang pada saat itu menginjak kakinya yang di dia akan kakinya akan menginjak di bukit Zaitun, terutama ya. Di bukit Zaitun. Ini sudah dibuatkan di PL maupun di PD. Dan di PL sudah dibuatkan di kitab Zakaria pasal 14. Dia akan menapakkan kaki di situ, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Jadi dia menghancurkan pasukan antikristus. Jadi kalau kita masih ingat, ada nubuat bahwa pada waktu itu, karena ini gambaran ini ya, Palestina atau Kanaan waktu itu, Yerusalem ada di sini, dan di sini ada Megiddo kira-kira, ya, Gunung Megiddo. Ini Yerusalem. Ya, dan pada saat itu pasukan antikristus akan ada di sepanjang ini. Ya. Pasukan antikristus markasnya ada di sini, tapi mereka akan ada di seluruh wilayah. Nah, seluruh wilayah, bahkan di sini Edom ini. Nah, Edom. Dan menurut nubuat di dalam Yesaya, Tuhan Yesus akan datang dari selatan. Jadi, saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya membayangkannya seperti ini. Karena ada banyak nubuat bahwa ketika Tuhan Yesus datang akan seperti kilat memancar dari barat sampai ke timur. Artinya semua orang akan melihat. Nah, bagaimana cara semua orang bisa melihat Tuhan Yesus? Ya. Jadi ketika Tuhan turun dari sorga, dia akan terang sekali, lebih terang dari matahari. Jadi Tuhan mungkin akan keliling dunia, gitu. Jadi dengan turun dari sorga, dengan terbang, diikuti oleh pasukan sorga, dia akan terang sekali. Jadi semua orang akan bisa lihat itu, baik malam maupun pagi. Dan Tuhan akan keliling dunia, gitu. Keliling dunia beberapa kali sebelum dia mendarat di sini. Nah, Bukit Zaitun kan di luar Yerusalem.
ya. Tapi dia akan datang dari selatan. Jadi touchdown-nya gini, dari selatan. Dan sepertinya sambil Tuhan Yesus lewat di sini, pasukan antikristus langsung akan hancur. Ya. Sambil Tuhan Yesus lewat, pasukan antikristus yang ada di semua tempat di sini mengelilingi Yerusalem yang akan hancur. Jadi dan itu yang dinubuatkan di Yesaya bahwa aku datang lewat Bozra, Edom di sini dengan pakaianku yang merah karena darah katanya. Dan dia akan mendarat langsung di luar Yerusalem di Bukit Zaitun. Ya, dan di situ dia akan menghancurkan semua pasukan antikristus dan 2 orang ditangkap. Ya, 2 orang ditangkap. Siapa yang ditangkap? Binatang. Binatang itu akan ditangkap. Binatang ini adalah antikristus. Kemudian yang ditangkap lagi adalah nabi palsu. Nabi palsu ini sebenarnya disebut binatang juga, cuma binatang yang keluar dari laut, ingat nggak itu? Yang keluar dari bumi. Sedangkan binatang yang keluar dari laut adalah si antikristus itu. Tapi masih ingat ada pribadi ketiga lagi. Itu siapa pribadi ketiga? Kan ada trifecta iblis kita bilang yang mencoba meniru Tritunggalnya Allah, ya. Itu Satan sendiri. Nah, jadi 2 orang ini ditangkap lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, lalu di sini di pasal 20 di bagian awal kita dikasih tahu apa yang terjadi kepada si Satan ini. Bukannya setan ya? Hah? Yang Satan ini diamnya. Ya, dia inilah Lucifer. Sekarang ini. Ya, ini dia Lucifernya. Jadi satu lagi Pak. Ada ayat yang berkata semua hidup akan lalu semua tidak akan hubungan dengan dia. ya, pada saat itu, nah itu bisa mengacu kepada itu ada di Filipi, coba kita buka. Ya. Semua lidah akan bertelutkan. Filipi pasal 2. Kita lihat dulu. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi semua lidah akan mengaku ujung-ujungnya. Semua lidah akan mengaku ujung-ujungnya. Dan salah satu saat itu adalah saat Kristus datang di sini, ya. Jadi itu bisa digenapi di sini, bisa juga digenapi nanti di akhir dari milenium, ya. Nah, Satan ini kalau kita balik lagi ke Wahyu 19, Wahyu 20, coba kita lihat di sini ya. Lalu apa yang terjadi di sini ayat 1 dan 2? Aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Ya, jadi dia sudah disebut naga, si ular tua itu. Kenapa dia disebut si ular tua? Karena dialah pribadi di balik ular yang di Taman Eden itu. Ya, apa sih? Terus mereka dengan pasukan Gog dan Magog itu. Pasukan Gog dan Magog yang mana? Dari selatan ke utara itu. Hah? Yang dari selatan ke Yang di Yeskiel itu? Iya, Pak. Ya. Jadi yang dinubuatkan di Yeskiel, pasukan Gog dan Magog itu kita bilang bukan di sini. Yaitu terjadinya di sekitar sini nih. Gog dan Magog itu terjadinya di sini. Yang di Yeskiel. Jadi beda dengan yang di sini. Ini namanya perang Armageddon. Perang Armageddon. Dan ingat, Armageddon itu kan dari kata har itu dalam bahasa Ibrani artinya gunung atau bukit. Armageddon berarti gunung Megiddo atau bukit Megiddo. Sedangkan perang Gog dan Magog ada 2 dalam Alkitab. Perang Gog dan Magog dan di Yeskiel. Ya, itu terjadinya di sini bisa jadi setelah rapture atau sesaat sebelum rapture juga bisa, gitu ya.
jadi terjadi di sini. Nah, kemudian ada satu lagi Gog dan Magog, itu nanti. Itu setelah milenium selesai. Itu nanti di pasal 20. Jadi Gog dan Magog ada dua. Gog dan Magog Yeskiel dengan Gog dan Magog kitab Wahyu pasal 20. Nanti kan kita bahas itu. Oke, jadi balik lagi, jadi Satan ditangkap. Dan menarik sekali, Satan ditangkap oleh siapa? Oleh seorang malaikat. Seorang malaikat turun dari sorga. Dan ini menunjukkan kepongahan Lucifer, karena Lucifer tadinya menganggap dirinya itu mau menyaingi Allah Bapa. Bahkan dia bikin trifecta iblis, dia itu kan pura-pura jadi Allah Bapanya. Si Antikristus pura-pura jadi Kristusnya. Nabi palsu pura-pura jadi Roh Kudusnya. Jadi dia pikir dia mau menyaingi Allah, gitu, menyaingi Tuhan. Dan dia kayak meyakinkan semua orang bahwa kita bisa menang. Kita bisa menang melawan Tuhan, gitu kan. Tapi ternyata dia ditangkap oleh seorang malaikat saja, gitu. Nggak perlu Tuhan sendiri yang turun tangan bahkan. Artinya Tuhan delegasikan kuasa kepada seorang malaikat bahkan untuk menangkap dia. Gitu. Jadi boro-boro mau menyaingi Tuhan. Gitu. Dan dia ditangkap di sini, lalu diikat, katanya, dengan suatu rantai besar di tangannya. Rantai besar di tangannya. Nah, sekali lagi kita melihat, kita percaya nggak dengan ini? Ya kita percaya, begitu. Tapi kalau orang yang ingin menolak perikop ini atau ingin mengalegoriskannya, dia sering berargumen begini. Mana mungkin iblis ditangkap pakai rantai, katanya. Rantainya beli di mana? Di Jameson atau di toko bangunan mana, katanya, gitu kan? Ada rantai apa yang bisa menangkap iblis? Nah, kita bilang ya jelas ini bukan bicara soal rantai fisik, ya. Sudah pasti ini bukan bicara soal rantai fisik, begitu. Bukan merek apa gitu kan? Ya, bukan. Atau yang dari besi atau dari ini, jelas bukan bicara soal rantai fisik. Namun benar-benar akan ada sesuatu rantai, begitu. Ya. Yang Tuhan tentu tidak perlu kasih tahu kita rantainya gimana atau lain sebagainya. Ini hanya pokoknya iblis diikat, begitu. Ya, iblis diikat oleh suatu rantai di sini. Dan diikat berapa lama katanya? Ayat 2 di sini. 1000 tahun lamanya. Ya. Dia diikat 1000 tahun lamanya. Dan kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Anda perhatikan 1000 tahun ini muncul berkali-kali, seolah-olah Tuhan memberikan penekanan. Coba kita lihat di mana saja. Di ayat 2 dikatakan ia mengikat 1000 tahun. Coba berapa kali kata 1000 tahun muncul? Ayat 3 muncul lagi nggak? Ayat 3 muncul lagi ya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Sudah 2 kali. Ayat 4 muncul lagi nggak? Muncul paling akhir dari ayat 4 ya. Yang mereka memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun, itu sudah 3 kali. Ayat 5 muncul lagi ya. Tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun, sudah 4 kali nih. Ayat 6 muncul lagi nggak? Muncul lagi di bagian terakhir kan? Mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kemudian ayat 7 muncul lagi. Dan setelah masa 1000 tahun itu, jadi dalam 7 ayat 1 sampai 7, bahkan setiap ayat dari ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 selalu diulang berapa? 1000 tahun gitu. Jadi 6 kali disebut 1000 tahun di sini. 6 kali disebut 1000 tahun. Dan menurut kita ini signifikan, signifikan kenapa Tuhan sampai ulang-ulang 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Coba kita lihat di isian kita nomor 1 di sini. Kedatangan kembali Tuhan Yesus di pasal 19 yang sudah kita bahas di sini adalah permulaan dari suatu zaman baru yang penuh keindahan. Ya, suatu zaman baru ini mengubah segala sesuatu. Dari pasal 20 ini kita menyebutnya sebagai kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi kita kasih nama masa ini adalah kerajaan 1000 tahun atau 1000 tahun itu kan nama lainnya adalah milenium. Jadi kita sebut kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Dan ada sebagian orang ya yang tidak percaya ini, nanti kita akan lihat. Ya. Posisi kita adalah posisi, saya tuliskan di sini, posisi kita adalah posisi pre-milenial. Ya, pre-milenial. Boleh kita tambah isme.
Ya, premilenialisme, isme kan satu maksudnya pandangan, ya pandangan premilenial, premilenialisme. Jadi ini adalah posisi kita, ya. Maksudnya apa? Premilenialisme. Ya. Maksudnya premilenialisme, kata pre itu kan berarti apa sih? Sebelum kan? Ya, kata pre itu sebelum. Milenial kita sudah tahu. Ini berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi posisi premilenialisme, ya ismenya kan pokoknya itu artinya pandangan saja. Posisi premilenial artinya kita percaya sebelum pre kan, kerajaan 1000 tahun Kristus harus datang dulu. Itu intinya. Ya. Jadi Yesus Kristus harus datang sebelum kerajaan milenium. Ya. Dan kita bilang itu terjadi, makanya saya tekankan pasal 20 itu sesudah pasal 19, atau dengan kata lain pasal 19 itu sebelum pasal 20 gitu. Sebelum pasal 20. Maka di sini Yesus Kristus datang dulu. Gitu. Yesus turun dari surga bersama dengan pasukan surganya. Dan ini kita percaya terjadi secara literal. Literal, Yesus benar-benar literal turun dari surga. Ya. Dan literal menjejakkan kaki ke bumi. Dan literal menghancurkan pasukan antikristus dan menangkap 2 orang ini yang dimasukin lautan api dan Satan atau iblis diikat. Ini semua terjadi secara literal. Ya. Barulah dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan ya makanya kita bilang sebelum ada kerajaan, rajanya harus balik dulu. Rajanya siapa? Yesus Kristus. Rajanya Yesus Kristus. Sang raja harus datang dulu sebelum ada kerajaan itu. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, kita perlu tahu dalam misi kita lagi di sini dalam lembar kita, ada orang-orang yang tidak mau menerima kitab Wahyu secara literal. Jadi kalau kita terima kitab Wahyu secara literal apa adanya, tidak mungkin ya kita sampai kepada posisi premilenialisme. Itu sudah pasti. Nah, tetapi ada orang-orang yang tidak mau terima secara literal dan mereka memegang posisi lain. Antara lain, ya A adalah posisi milenialisme. Milenialisme. Ya. Dan adanya awalan A di sini. Awalan A berarti negasi, tidak ada. Tidak ada. A itu berarti tidak ada, ya. Milenialisme itu berarti apa? Berarti sudah dikatakan bahwa milenium sedang terjadi sekarang secara rohani. Jadi maksud mereka tidak ada itu adalah tidak ada milenium yang masih kita nanti-nantikan. Ya. Kita di 1000 tahun sekarang. Benar. Jadi menurut mereka sekarang ini sedang kerajaan 1000 tahun. Ya, sekarang ini sedang kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan kalau kita tanya, loh, Kristus memerintah di mana? Ya di hati kita, katanya. Gitu. Jadi pemerintahan Kristus itu secara rohani saja menurut mereka, tidak secara fisik dan literal gitu. Melainkan Kristus sedang memerintah di hati kita. Lalu kita tanya, sejak kan katanya ada kedatangan Kristus sebelum ini kan? Kedatangan Kristus sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, mereka menafsirkan Wahyu pasal 19 itu mengacu bukan ke sini, tapi kepada kedatangan Yesus pertama yang lahir dan mati di salib itu. Jadi bagi kaum milenial, mereka menafsirkan Wahyu 19 yang Tuhan turun dari surga bersama pasukan surga segala macam di sini ini, mereka tafsirkan secara alegoris, maksudnya adalah waktu Yesus lahir dan mati di salib dan dikubur dan bangkit lagi. Itulah kedatangan yang dimaksud itu katanya. Rapture-nya di situ. Hah? Maksudnya rapture-nya di situ. Ya jadi mereka udah nggak percaya rapture lagi. Rapture udah malah udah hilang gitu dalam ini mereka gitu ya. Jadi mereka udah nggak percaya rapture lagi. Dan kedatangan Yesus yang dimaksud yang pasal 19 yang kita pahami secara literal, mereka alegoriskan sehingga Yesus turun dari surga ya waktu dia lahir katanya. Loh, kok bisa begitu? Ini kan dengan pasukan surga, lalu mereka alegoriskannya begitu. Oh iya, mungkin waktu dia lahir katanya ada malaikat gitu kan.
Jadi intinya mereka cocok-cocokkan, pokoknya semua di pasal 19 ini mengacu kepada kedatangan Yesus yang pertama. Ya. Kedatangan Yesus yang pertama, sehingga ini sudah milenium menurut mereka. Jadi kita sekarang ini sudah milenium. Jadi nggak ada. Ya, sejak kedatangan Yesus pertama itu dan dia menyelesaikan karya di atas kayu salib, itu sudah milenium menurut mereka. Makanya tidak ada lagi milenium yang kita nanti-nantikan. Karena sekarang sudah milenium. Ya, itu makanya posisinya adalah milenialisme gitu ya. Dan ini dipegang oleh banyak ya Katolik, kayak gereja-gereja Presbyterian Reform yang klasik ya, rata-rata memegang amilenialisme ya. Dan banyak sekali gereja-gereja Protestan juga banyak memegang amilenialisme. Walaupun saya katakan yang klasik karena ada sebagian mereka akhirnya pindah ke premium juga ya. Tapi secara klasik gereja-gereja Katolik dan yang keluar dari Katolik seperti ya Protestan ya, memegang amilenialisme. Anglikan juga. Nah, Anglikan kan Protestan. Anglikan Protestan ya. Jadi kenapa mereka terpengaruh oleh mulai dari Augustine sebenarnya. Jadi Augustinus dia menulis satu buku namanya City of God, ya, kota Allah. Dan dia berargumen yang dimaksud kota Allah Yerusalem baru di Wahyu pasal 21, yang dimaksud Yerusalem baru adalah gereja sekarang. Ya. Jadi dari argumen Agustinus itu membuka jalan untuk berpendapat bahwa sekarang di masa gereja inilah kerajaan Kristus sudah berlangsung. Ya, kerajaan Kristus sudah berlangsung, sedang berlangsung, dan inilah sudah kerajaan milenium saat ini. Ya, ya tetapi kita akan melihat ini kacau sekali. Ini kacau sekali karena nabrak semuanya. Ya, dari deskripsinya saya sudah beda total, ini ya. Deskripsinya beda total, dan kemudian satu hal adalah bagaimana dengan iblis? Karena dalam kerajaan 1000 tahun itu kan katanya iblis diikat, tidak menyesatkan orang. Sedangkan saat ini iblis menyesatkan orang kan? Jelas-jelas menyesatkan orang. Gitu. Itu sangat jelas sekali di kitab surat-surat dan lain sebagainya. Ya. Oke, nanti sambil kita lihat detail-detailnya kita akan ini lagi. Tapi coba kita lihat yang kedua sekarang. B, namanya ada posisi ketiga lagi. Ya. Posisi ketiga post millennium ya. Di post milenialisme. Ya, post milenialisme. Jadi kata post berarti sesudah. Ya, sesudah. Dan sebenarnya post milenial dengan amilenial ini saudara sebenarnya, gitu ya. Saudara, dan saya akan jelaskan maksudnya begini, bahwa milenium akan dicapai ketika orang Kristen berhasil menginjil sebagian besar dunia ini, sehingga kekristenan menjadi paham yang dominan dan berkuasa di bumi, dan Kristus baru akan datang setelah milenium ini selesai. Makanya disebut post milenium. Post artinya setelah. Kristus datang setelah milenium. Ya. Jadi saya katakan bersaudara karena begini. Kalau amil, ya, ini saya ambil ya, ini saya singkat amil. Amil itu pandangannya milenium itu sudah sejak Yesus datang sampai ini akhir zaman, sampai dunia hancur, itu semuanya milenium. Tapi kalau post mil, sejak Yesus datang ini belum milenium. Nanti akan mulai pelan-pelan mileniumnya baru akan mulai. Artinya secara gradual sambil dunia ini dikristenkan. Ya. Tapi titik mulainya kapan yang nggak ada orang yang bisa pastikan. Pokoknya sambil dunia ini dikristenkan dan kekristenan berhasil menjangkau seluruh dunia dan dunia menjadi Kristen, itulah kerajaan Kristus gitu. Ya baru ini. Tetapi ini bersaudara karena dua-duanya tidak memerlukan suatu intervensi yang langsung lagi dari Tuhan. Ya.
Ini hanya masalah waktunya aja, kapan gitu mulainya. Kalau amil sudah mulai sejak Yesus datang pertama. Kalau postmil datangnya ya maksudnya mileniumnya mulainya di suatu titik di masa gereja ini. Ya, di suatu titik di masa gereja ini. Nah, terhadap ini semua kita premil berkata ini tidak mungkin. Nah, karena kita membutuhkan intervensi langsung dari Tuhan, yaitu dengan wujud turunnya Yesus dari sorga, kembalinya Yesus ke dunia ini untuk kedua kalinya, barulah bisa ada kerajaan 1000 tahun itu. Ya, jadi itu yang kita dapatkan dalam Alkitab. Sedangkan amil dan postmil dua-duanya tidak memerlukan kedatangan kedua Kristus lagi untuk datang untuk munculnya milenium ini. Hanya perbedaan mereka tinggal masalah waktu aja kapan. Kalau amil percaya sudah dari awal, kalau postmil berpendapat di suatu masa, di suatu titik lah di masa gereja ini kerajaan milenium entah sudah mulai atau akan mulai, begitu ya. Pokoknya di suatu titik di masa gereja ini milenium mulai dan kekristenan akan menang melawan dunia. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia 1000 tahun itu kan ada 1000 Ya. bukan 2000 bukan 3000. Sementara kalau arti dari milenium kelihatannya bisa beribu-ribu tahun gitu. Ya, tentu milenium itu kan maksudnya satu milenium, Pak. Iya, satu milenium maksudnya. Ya. Milenium. Kalau begitu kan yang ambil kan udah jelas ini udah 2000 tahun. Benar. Benar. Nah, mereka akan bilang, jadi mereka akan bilang bahwa istilah 1000 tahun itu hanya suatu alegori. Jadi maksudnya suatu waktu yang panjang. Jadi mereka tidak menerima 1000 tahun itu secara literal juga. Jadi mereka akan bilang, nah kita akan bilang kan loh, ini kan sudah tahun 2023 sekarang, begitu. Jadi sudah lebih dari 1000 tahun ini, begitu. Ya. Tapi mereka akan bilang loh 1000 tahun itu jangan dianggap literal. Ya. Itu hanya suatu angka, maksudnya suatu masa yang panjang aja. Jadi mereka tidak mau menerima itu secara literal. Ya. Dan jadi kembali kita melihat perbedaannya adalah perbedaan hermeneutika juga, di mana kita mau menerima apa kata Alkitab apa adanya. Sedangkan mereka mengalegoriskan gitu. Dan kalau kita bilang lagi kalau dialegoriskan maka bisa jadi apa saja gitu. Ya. Kan jadi suka-suka yang mengalegoriskan dong, gitu kan? Ya. Kalau ini dibilang alegoris macam ya suka-suka saya kalau gitu. Saya mau alegoriskan jadi apa? Jadi tidak ada lagi suatu standar. Ya. Dan makanya dalam pengalegorian bisa muncul variasi-variasi karena kalau sudah dialegorikan, jadi baik amil maupun postmil mengalegorikan, gitu kan? Dan dalam pengalegorian itu maka tidak ada lagi standar kalau gitu. Ya. Tapi kalau kita menerima apa adanya, maka ada suatu standar yang jelas di sini. Oke. Dan nah, siapa yang memegang postmil? Jadi yang memegang postmil sama ya, yaitu gereja-gereja Protestan biasanya. Jadi mereka ini antara dua, kalau tidak amil, postmil. Ya. Kalau amil, kalau tidak amil, postmil. Dan sedangkan gereja-gereja Baptis boleh dibilang hampir semuanya premil. Ya, kita premil. Gereja-gereja karismatik juga rata-rata premil sih, gitu ya. Jadi karismatik salah dalam hal-hal di biologi, ya, tapi dalam eskatologi kebanyakan mereka gereja karismatik kebanyakan premil. Ya. Sedangkan gereja reform seperti gereja reform, ya, mereka benar dalam hal kebanyakan gereja reform kan menolak bahasa lidah, nubuat dan lain sebagainya. Jadi dalam hal itu mereka benar. Ya. Tapi gereja reform seringkali salah dalam hal eskatologi. Dan tentu salah juga dalam masalah baptisan dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan kalau gereja karismatik, baptisannya justru mereka percaya baptisan orang dewasa, begitu kan? Kebanyakan karismatik kan tidak mau baptis bayi. Jadi yang satu salah-salah di sini, satu salah-salah di sini. Gitu ya. Makanya kita yang alkitabiah aja, gitu. Kita yang sesuai dengan Alkitab, gitu kan? Dan nah, mereka sering bilang apa? Kadang-kadang mereka bilang, oh kalau kami amil ini kan sudah dari Augustin katanya. Nah, kalau kalian ini baru nih, barang baru katanya. Premil itu barang baru, ya. Tapi kita bilang tidak, premil ini bukan barang baru. Ya,
walaupun tentu nama premil gitu itu memang istilahnya baru ya. Tapi sebenarnya kalau di abad-abad pertama 1, 2, 3, maka ini disebut sebagai pandangan Hiliaisme. Nah, dan ini dari kata hilia, ini dari bahasa Yunani artinya 1000. Ya. Jadi pandangan tentang 1000 tahun sebenarnya. Ya. Jadi ini pandangan ini sudah ada sejak zaman rasul-rasul dan sejak zaman abad-abad kedua dan seterusnya. Ya, cuman tidak disebut premil waktu itu. Mereka sebutnya Hiliaisme. Oke. Kemudian kita lihat nomor 2. Ini ya. Nomor 2 dalam isian kita. Jadi setelah Yesus Kristus turun ke bumi dan menghancurkan pasukan antikristus, ya, ia akan mengadakan pengadilan bangsa-bangsa. Ya. Jadi pengadilan bangsa-bangsa di sini. Ya, masuk ke milenium, melakukan pengadilan bangsa-bangsa sebagaimana digambarkan dalam Matius pasal 25. Coba kita buka Matius pasal 25. Dan terutama ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini ya. Dan banyak orang membaca ini akan bertanya-tanya, ini bicara soal penghakiman yang kapan? Gitu. Jadi perhatikan ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ini mengacu kemana? Ya pasal 19 ini. Itu ketika Yesus turun dari sorga bersama dengan seluruh pasukan sorga. Jadi pasukan sorga di sini adalah malaikat plus apa? Orang kudus. Gitu ya. Kan semua pasukan sorga. Gitu. Jadi malaikat ada, orang-orang kudus ada. Gitu. Jadi ini adalah di sini di akhir tribulasi. Jadi setelah akhir tribulasi, Matius pasal 25 di sini ayat 31, maka akan ada pengadilan bangsa-bangsa. Ini kita juluki pengadilan bangsa-bangsa. Nah, coba kita lihat ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Jadi perhatikan situ, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, makanya kita sebut pengadilan bangsa-bangsa di sini. Oke, ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, terimalah kerajaan kan? Jadi yang termasuk domba di sini akan menerima kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan 1000 tahun. Karena kan pengadilannya di sini. Gitu. Pengadilan di sini. Jadi barang siapa yang lolos dari pengadilan ini akan masuk dan menikmati kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan milenium. Makanya. Ya. Jadi kita akan jauh lebih paham Matius pasal 25 di sini kalau kita paham kapan ini terjadi. Ya. Kapan ini terjadi? Ya, terjadi di sini. Ya, setelah Yesus Kristus turun dari sorga. Ya. Jadi dibilang terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu kita baca lagi. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi kamu? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Oke ya. Nah, banyak orang kadang-kadang tidak paham. Dan dia bertanya, banyak orang Kristen bertanya, kenapa sepertinya kriteria untuk diselamatkan di sini adalah berbuat baik gitu seolah-olah, gitu kan? Yaitu kasih makan orang, kasih kasih pakaian, kasih minum, ya, ngunjungin orang di penjara. Sepertinya kok kriteria keselamatan di sini seolah-olah berbuat baik, berbuat amal gitu ya, kepada Tuhan. Dan mereka tanya, kapan kami lihat Tuhan seperti itu? Tuhan bilang, kalau kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, tapi untuk paham ini kita baca terus lagi ya, kita baca terus. Lanjut lagi di ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah daripadaku. Ini kambing ya, sebelah kanan kan domba, sebelah kiri kambing. Dan ia berkata juga kepada mereka sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi yang domba ini akan menerima kerajaan tadi, yang kambing akan masuk ke dalam api kekal. Oke. Ayat 42. Dan sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Oke? Nah, kesimpulannya dari 46, kesimpulannya yang penting sekali. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke, jadi ayat 46 memberitahu kita yang masuk ke tempat hidup yang kekal adalah orang benar. Orang benar. Nah, sekarang kita sudah dikasih tahu di dalam Alkitab bagaimana cara seseorang bisa dibenarkan. Dan cara orang dibenarkan adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus sebenarnya. Cara seseorang dibenarkan adalah ketika dia percaya kepada Yesus dan dosa-dosanya diselesaikan. Dengan begitulah dia bisa disebut sebagai orang benar. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya, bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang benar. Orang yang sudah menerima Yesus, sudah ditebus dosanya oleh darah Tuhan Yesus. Tetapi yang ingin ditekankan di pasal ini adalah bahwa orang benar akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Orang benar akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar, dan terutama dalam konteks di dalam masa tribulation. Jadi ingat, tadi kan penghakimannya kan di sini kan, setelah Yesus turun ke sorga, turun dari sorga di sini. Jadi dia sedang berbicara kepada bangsa-bangsa yang melewati masa tribulasi. Dia berbicara dan menghakimi bangsa-bangsa yang lewat masa tribulasi di sini. Dan apa intinya di masa tribulasi? Intinya kan antikristus di sini. Dan antikristus memimpin semua bangsa untuk membenci dua kelompok, yaitu pertama Israel, dan kedua orang yang masih mau percaya, orang non Israel yang percaya kepada Tuhan. Jadi Israel dan orang-orang kudus tribulasi. Dua ini yang akan dibenci oleh antikristus, dan dia akan memimpin semua orang seluruh dunia ini. Ayo kita aniaya mereka. Kita aniaya Israel dan kita menganiaya orang-orang kudus di masa tribulasi. Ya. Dan mereka akan dipenjarakan, mereka akan kekurangan, mereka akan lapar dan sebagainya. Nah, kalau Anda adalah orang yang benar di sini, Anda termasuk orang kudus di sini. Kalau Anda adalah termasuk orang yang benar, ya, maka sebagai cetusan iman Anda tidak akan membenci dan menganiaya kelompok yang mau dianiaya oleh antikristus itu. Itulah cetusan iman Anda di masa tribulasi, yang saya harap tentu Anda tidak akan ikut di dalamnya gitu, karena Anda sudah semua sini sudah gitu ya. Orang kudus sudah diangkat pada saat rapture. Jadi yang sisa kan nggak ada orang kudus lagi. Ya, memang orang kudus kan diangkat semua di sini kan. Tapi nanti
Jadi waktu awalnya di sini tidak ada orang kudus, tapi kemudian akan ada yang bertobat lagi. Ya. Akan ada yang bertobat di sini dan menjadi orang-orang kudus tribulasi. Gitu ya. Jadi di sini akan ada orang yang menjadi percaya. Karena memang orang kudus awalnya orang kudus masa gereja memang sudah diangkat. Berarti masih ada kesempatan ya? Masih ada. Ya. Walaupun kesempatan itu ya melalui siksaan. Ya melalui siksaan gitu. Melalui siksaan. Nah, harganya lebih mahal di sini daripada di sini gitu. Harganya lebih mahal di sini. Dan Tuhan juga peringatkan sih bahwa kalau ada orang yang sudah sengaja menolak kebenaran di sini dia akan buta gitu maksudnya. Karena dia sudah sengaja apa? Menolak di sini. Jadi orang-orang yang sudah sengaja, jadi kebenaran sudah jelas pada mereka di sini tapi mereka tolak. Mereka itulah yang ya Tuhan serahkan supaya ditipu oleh antikristus ya. Nah, tapi kita menjadi makin paham ya, bahwa konteksnya di situ kenapa Tuhan sangat menekankan masalah bagaimana kamu berlaku terhadap yang paling kecil dari saudaraku, yang paling hina dari saudaraku. Siapa yang paling hina dari saudara Tuhan maksudnya? Ya orang Israel dan orang kudus tribulasi ini, gitu kan? Dan kita sedang melihat, ya nggak usah jauh-jauh, ya, apalagi kita di Indonesia sangat merasakan kan, ya, berdasarkan yang sekarang sedang terjadi aja, ada suatu sentimen anti Israel yang begitu luar biasa di negara kita sendiri, ya. Dan ya padahal ini belum rapture loh. Dan Anda bisa bayangkan kalau misalnya rapture sudah terjadi, berarti garam di dunia ini kan sudah dihilangkan. Dan ya ini akan sangat hebat sekali pada waktu itu tekanan ke sini. Dan kalau sekarang ini kita bersuara kayak misalnya dalam tanda kutip lah pro Israel begitu, ya paling kita dibully di sosial media. Kalau di Indonesia lah gitu kan dibully di sosial media. Tapi kalau lebih parah lagi kita bisa dibully secara fisik. Gitu ya. Kalau kita kayak nggak mendukung istilahnya kayak Hamas atau lain sebagainya. Kita bisa kena bully secara fisik nanti kalau sudah masuk di sini. Ya. Dan mungkin nggak usah harus nunggu di sini, mungkin nanti sudah mulai gitu. Ya. Ya, jadi akan dibully secara fisik dan bisa jadi dianiaya. Dan tetapi itulah ekspresi iman kita bahwa ya kita tidak akan menganiaya orang-orang yang mau dianiaya dengan Kristus. Itu ekspresi iman kita. Sehingga kita menjadi paham di sini. Oke. Waktu kita habis ya, jadi kita stop sampai di sini. Poin nomor 2 sini. Oke ya, poin nomor 2. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jadi di kerajaan 1000 tahun damai itu nanti kita udah bisa manusia berdampingan sama singa gitu ya, harimau. Iya, Nggak iya. digigit. Iya, nanti kita lihat ayatnya Bu ya. Ya, nanti akan seperti itu. Oke, kita berdoa deh. Kita berdoa. Oke, minta Pak Olman ini kita dalam doa Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini untuk setiap kami. Jaga kami masih semakin mengasihi firman-Mu dan terutama Tuhan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bila kami akan melakukan mungkin Jumat bersama, kiranya Tuhan memimpin acara kami berikutnya. Kami rindukan Tuhan ada jiwa-jiwa yang maju, menyerahkan dirinya pada Tuhan seperti Tuhan. Berarti pasti pada sudah membagikan ajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya menambahkan iman, supaya memberkati dia dan keluarga itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Biar singa dari kecil juga